Ya sudah kodrat perempuan masak di apa dapur Iya, gitu, terus iya. nyuci, melayani itu sudah kodratnya begitu, mengasuh anak. Tapi Pak Mansur Faki maupun Maris mengatakan tidak, itu konstruksi. Orang menggunakan hadis yang lemah tetapi dia sendiri menyatakan tapi digunakan. Ketika menyebut ulama yang ada dalam pikirannya laki-laki. Padahal realitasnya banyak sekali juga perempuan-perempuan yang punya posisi. Indonesia adalah rumah bagi setiap kelompok dari beragam identitas agama, suku, ras, etnis, gender, dan latar belakang sosial lainnya. Kemajemukan ini harus kita rawat dan kita upayakan terus-menerus. Salah satunya dengan memberi ruang bagi kisah, karya, dan gagasan inspiratif dari banyak tokoh dalam menjaga keindonesiaan. Dalam realitas sosial, ketimpangan gender masih marak dialami oleh perempuan, mulai dari ranah privat hingga ranah publik. Di Indonesia sendiri, berbagai pertanyaan perihal kesetaraan gender seringkali dikaitkan dengan agama. Salah satu tokoh pemuka agama di Indonesia yang aktif menyuarakan kesetaraan gender ialah Kiai Haji Hussein Muhammad atau yang akrab disapa Buya Hussein. Lewat karya-karyanya, Buya Hussein melawan arus ketidakadilan pada perempuan yang selama ini terabaikan. Bagaimana cerita perjalanannya hingga saat ini? Bersama saya, Kalis Mardiasih, inilah Polgov Talks. Halo Sobat Polgov, selamat datang di Polgov Talks. Tamu kita hari ini adalah seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang sangat masyhur, memiliki pengalaman puluhan tahun di dalam wacana kesetaraan gender dalam Islam dan juga kuat di dalam pergerakan sosial. Beliau juga adalah tokoh Muslim berpengaruh dalam skala internasional dan juga dikenal sebagai Kiai Feminis Indonesia. Selamat datang Buya Hussein Muhammad. Terima kasih. Terima kasih sudah Ya. hadir di studio Polgov Talks Buya. Sama ya, senang sekali. Terima kasih saya Ya. mendapatkan penghargaan ngomong di sini ya. Buya, hari ini saya sudah siapkan banyak Oke, sekali pertanyaan buat Buya. Iya. Karena kalau orang bilang Buya itu kira-kira 20 tahun aktif di gerakan perempuan, saya ngitung sebetulnya 30 tahun lebih. Oh, gitu ya. Jadi gitu, pertanyaannya gitu. sangat banyak. Mungkin gini Buya, saya awali dengan di Indonesia itu Buya. Jadi tokoh-tokoh dari pesantren itu memberikan bukti bahwa tradisi Islam pesantren itu ternyata mampu melahirkan tokoh-tokoh yang juga bisa bicara perihal demokrasi dan kesetaraan ya. Ya contohnya misalnya dalam hal ini Buya Hussein Muhammad yang kalau misalnya kita bandingkan dengan Arab Saudi, tahun 2015 Arab Saudi baru memberikan hak perempuan untuk memilih dan dipilih gitu. Tetapi sejak tahun 2001 Buya sudah menulis buku fikih perempuan dan bicara bahwa perempuan itu tidak hanya bisa menjadi pemimpin di dalam lembaga publik atau negara, tapi juga bahkan bisa menjadi pemimpin di dalam lembaga keluarga. Nah, apa yang membedakan pengajaran Islam di pesantren sehingga membuka peluang-peluang modernitas itu Buya? Oke, makasih ya Mbak Galis. Mas Bud, terima kasih. Iya, saya selalu ingin mengatakan bahwa saya melihat realitas dengan seluruh kesadaran saya. Jadi, karena kata-kata ini ingin menanggapi banyak orang melihat realitas tetapi tidak punya kesadaran. Ya, realitas apa yang saya lihat? Betapa banyak perempuan yang menderita. Gitu. Ya, sekarang kita menyebutnya kekerasan terhadap perempuan. Banyak sekali di seluruh ruang kehidupan. Begitu. Tentu saya dulu juga seorang ya tradisionalis, pesantren terus gitu kan. Nggak merasa ada itu.
ada banyak sekali kekerasan, ada banyak sekali ketimpangan, apa yang kita kenal sebagai subordinasi, diskriminasi, domestikasi, banyak beban ganda dan sebagainya tidak disadari sebagai sesuatu masalah. Jadi itulah saya katakan, saya melihat realitas dengan seluruh kesadaran saya. Tetapi kesadaran ini sesungguhnya muncul sekitar tahun 1990-an lah, ya gitu. Saya pulang dari Mesir, terus aktif di dalam ruang-ruang diskusi, seminar, dan saya diundang. Nah, yang untuk isu ini saya diundang oleh P3M, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Itu kan dalam Mbak Lis, ya, Markus, Pak Masda dulu itu pun. Di situ Mbak Lis atau memberikan satu paparan memperlihatkan realitas. Ya gitu ya, tentang perempuan, relasi perempuan dan laki-laki. Kok begini ya? Kok ada namanya gender, namanya seks? Waktu itu saya sendiri juga protes gitu. Protes, ini nggak mungkin. Lucu sekali saya. Kalau saya menulis itu sampai saya semaput lah gitu. Iya. Semaput melihat pernyataan bahwa laki dan perempuan itu sama. Misalnya kan gitu. Ini namanya gender, inilah. Masya Allah, masa sih? Enggak. Ya, gitu Masih lah. ngotot. Masih ngotot. Sifat gender itu kodrat gitu Kodrat, ya, Bu, ya. ya sama lah dengan yang lain. Dan itu yang saya sebut. Jadi di situ nggak tahu berapa lama saya harus merenungkan itu ya. Nah, rupanya pertemuan berikutnya ada perubahan dalam pikiran saya, dinilai oleh mereka. Dan terus saya diminta untuk bicara. Dan banyaklah, ada Mas Sobari dulu juga, para tokoh. Ya. Siapa namanya itu yang nulis UGM itu, ahli gender Indonesia itu. Jadi terus saya mencoba melihat dari sumber-sumber keagamaan tradisi saya, Kitab Kuning. Dan di situ memang saya sudah terbuka, sejak dulu memang terbuka saya sebetulnya untuk menerima berbagai macam pandangan. Ternyata di dalam Kitab Kuning itu, namanya kita sebetulnya Kitab Kuning, referensi pesantren, produk masa lalu, namanya kuning, kertasnya kuning, gitu ya, yang itu memiliki nilai sakralitas yang kuat sekali, dan ini menjadi pijakan keagamaan di Indonesia bahkan juga di seluruh dunia. Di situ banyak sekali pandangan yang berbeda-beda, begitu. Jadi ya memang mayoritas diskriminatif cara pandang keagamaannya gitu. Tapi selalu ada celah yang memberi ruang bagi saya untuk bisa mengapresiasi tadi realitas. Yes. Iya. Ya, jadi sebetulnya di dalam tradisi di pesantren itu sangat membuka perbedaan karena selalu ada keragaman pandangan. Betul sekali. Disitulah pintu masuknya untuk bicara soal kesetaraan, soal hal yang modern ya Bu ya. Jadi ini ciri Islam masuk dengan melalui cara pandang yang beragam itu sesungguhnya. Pilihannya yang disesuaikan dengan konteks Indonesia, misalnya gitu ya. Gus Dur sih menyebutnya sebagai pribumisasi Islam. Esensinya Islam dengan beragam pandangan itu, kulitnya, formatnya nasional, apa Nusantara lah atau di sini. Bahkan itu sebetulnya begitulah cara pandang. Jadi kita mengenal, kalau saya kan pesantren itu NU lah ya. Sudah ada garis itu. Menerima pandangan 4 madhab minimal. Okay. Nah, gitu tuh. Itu jadi ini untuk celah keberagaman sekali. fikih ya. Iya, beragaman fikih. Sebetulnya di bidang lain juga, misalnya teologi ataupun tasawuf juga punya pandangan yang beragam juga. Iya.
dan masing-masing tidak dikafirkan. Ya, Tidak dikafirkan. Baik, jadi yang Begitu, namanya ya. keberagaman itu sesungguhnya justru adalah kodrat tradisi intelektualitas pesantren. Betul Baik. sebetulnya sih. Buya, jadi kesadaran tadi, kesadaran penuh Buya itu ya, Buya menulis di dalam buku Menjadi Muslim Feminis, itu Buya dapatkan karena Buya sangat terpukau ketika berdiskusi dengan Ibu Lis Markus, Ya. kemudian Pak Mansur Fakih Ya. ya. Ya, Mansur Fakih, Iya, dan betul. Pak Mansur Fakih, ahli gender yang disebut Iya. Buya tadi Iya, ya dari betul. UGM. Nah, saya penasaran Buya, sebetulnya kesadaran itu pas Buya di Kairo itu sebetulnya sudah terbentuk atau sebetulnya Pak Mansur Fakih sama Bu Lis ngomong apa sih ke Buya gitu sampai Buya langsung jadi merenung bertahun-tahun gitu. Iya. Sekarang waktu di Kairo saya sebetulnya saya ingin berbangga diri aja ya. Juara menulis mahasiswa Indonesia di Kairo pasca sarjana. Memang waktu itu antara realitas dan idealitas. Realitas masyarakat Muslim dengan idealitas agama sebetulnya kan sudah. Tapi itu bicara tentang gender tidak ada. Ya, oke. Tidak ada. Tetapi saya membaca pikiran-pikiran modern sebetulnya. Oke. Iya, Nasir Hamid Abu Zaid, Iya. kemudian Tahun 90-an lagi naik Wah, banget gitu ya. itu. Asghar Ali Engineer. ya gitu tuh kalau jadi askar. Nah pulang ya masih tetap basis tradisional. Itu tadi kesadarannya waktu Pak Mansur Fakih almarhum itu menjelaskan tentang teori perbedaan laki-laki dan perempuan gender, itu. Iya. Jadi itu kan baru saja. Sampai hari ini juga banyak sekali yang tidak paham. Iya. Misalnya ya sudah kodrat perempuan masak di dapur Iya, gitu terus iya. nyuci melayani itu sudah kodratnya begitu mengasuh anak. Tapi Pak Mansur Fakih maupun Mbak Lis mengatakan tidak, itu konstruksi gitu. Loh masa ya? Gitu. Coba lihat di mana-mana begitu kok. Saya waktu itu begitu. Ya tapi kan di mana-mana juga ada yang lain toh Iya. yang tidak begitu. Gitu-gitu. Dan Buya kemudian memulai perjalanan Ya, untuk membongkar kembali Iya. kitab kuning dan sebagainya. Yang menarik itu begini. Dan ini menjadi stigma terhadap saya karena waktu itu Pak P3M itu kan membuat punya terbitan lupa saya disuruh menulis menjawab pertanyaan di ruang itu. Oke. Bagaimana imam sholat perempuan? Waduh, gitu. Bagaimana hukumnya perempuan menjadi imam sholat yang makmumnya laki-laki? Waduh, ini berat sekali. Terus saya kan Itu PR pertama yang harus pertama. Buya kerjakan. Oke. Jadi terus kemudian saya buka kitab-kitab gitu kan. Ditemukan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi. Saya tahu sekali Imam Nawawi, buku ini menjadi babon yang semua kitab-kitab selanjutnya yang disebut berangkat dari sini. Karena ketokohan Imam Nawawi itu puncak pengambilan hukum. Ya. Jadi kalau ada apa saja masalah, cari jawabannya kepada pendapat Yang dianggap paling otoritatif Nawawi, ya. otoritatif. No, di situ ya panjang ya menceritakannya itu. Iya, tapi Nah, bisa dijelaskan nggak Bu ya? Oke. Dawuhnya Sepertinya Imam sensitif Nawawi ya. apa? Iya, soalnya sensitif Iya, juga nih. iya. Ya saya paham, apal juga argumentasi. Ada keanehan yang luar biasa bagi saya ya. Jadi diuraikan ada sebuah hadis yang melarang perempuan menjadi imam. La ta'ummanna imra'atun rajulan, katanya gitu pertama-tama. Jangan sekali-kali perempuan menjadi imam sholat bagi laki-laki. Oke. Imam Nawawi menyebutkan di situ hadis dhaif, begitu. Hadis ini lemah. Tetapi berikutnya ya, lakin dhahabat jamaahirul ulama min as-salaf wal khalaf wal a'immatu sab'ah wal a'immatul arba'ah ala adami jawazi imamatul. Jadi artinya tapi mayoritas besar ahli fikih
zaman sahabat, 7 tokoh ahli fikih pada zaman sahabat, imam mazhab 4, dan banyak sekali dahulu maupun sekarang tidak boleh. Loh, bagaimana ya? Saya bilang, hadisnya dhaif. Kok dijadikan pegangan? Tetapi berikutnya juga ada illa Abu Thawr katanya, kecuali Abu Thawr dan Ibnu Jarir At-Tabari dan Al-Muzani. Waduh, ini hebat sekali nih saya bilang. Kecuali 3 tokoh. Ya. Dan 3 tokoh itu sejajar sesungguhnya kapasitas intelektualnya itu, mujtahid madhab juga, cuma tidak dipakai saja. Gitu. Muzani muridnya Imam Syafi'i misalnya. Abu Thawr sebagai seorang mujtahid mutlak juga sama dengan Imam Syafi'i dan sebagainya. Muzani Syekhul Mufassirin, guru besar para ahli tafsir. Yang berbeda pandangannya boleh. Dan mempunyai argumentasi hadis juga. Gitu. Bisa jadi beliau-beliau tidak lebih populer karena tidak didukung semangat dakwah. Ya, itu sih perjalanan sejarah sejarah pemikiran Islam, pembatasan juga dari tadinya sebetulnya terbuka bagi tokoh-tokoh yang lain, tetapi kemudian terjadi pembatasan hanya 4 saja, dan itu terus menerus gitu, sehingga yang lain tidak boleh diikuti dan sebagainya gitu. Ya, dan dalam prosesnya Buya justru terkaget-kaget sendiri dengan proses spiritualitas yang Buya jalani. Ya itu tadi, loh, kok bisa ya? Gimana ya? Inkonsistensinya terjadi ini. Sama saya kira sekarang juga bisa terjadi. Orang menggunakan hadis yang lemah tetapi dia sendiri menyatakan tapi digunakan. Mengambil. Jadi saya melakukan satu perbandingan antara 2 argumentasi yang juga menuju kepada sumber tekstualitas hadis. Dan saya melakukan penelitian terhadap kualifikasi atau validitas di antara 2 teks itu. Nah, dan itu yang terus Buya lanjutkan di forum kajian Kitab Kuning ya Buya. Ya, terus akhirnya kan kalau saya biasa bertanya dan saya berharap juga para santri juga bertanya, jangan berhenti pada sebuah pernyataan tekstual, tapi harus dilanjutkan mengapa pernyataannya begitu. Pernyataan mengapa itu berarti menganalisis logikanya apa. Nah, begitu di sini. Jadi, kenapa sih tidak boleh? Nah, gitu loh. Ya, Buya, tapi dalam isu kesetaraan gender sendiri sebetulnya kan banyak intelektual muslim tuh yang kecapean Buya, karena kan Buya sendiri untuk melakukan kerja-kerja membongkar tradisi itu kan kerja yang tahunan ya Buya, gitu, dan nggak mudah. Dan akhirnya bikin yang banyak yang mundur kemudian milih saya pakai instrumen HAM aja deh, gitu. Saya nggak mau pakai tradisi agama. Tapi kenapa Buya nggak mundur? Itu pertanyaannya. Aduh, ya sebetulnya sih konsistensi ya. Konsistensinya harus bagaimana sih gitu. Setelah punya pandangan seperti itu seharusnya sih kita harus tetap konsisten terhadap satu paradigma besar itu. Jadi pertanyaan utamanya kan laki-laki dengan perempuan setara apa enggak sih? Gitu dulu. Loh, kok teksnya berbeda-beda nih? Nah, gitu. Saya biasanya mencoba memancing pikiran orang, mengganggu pikiran orang. Katanya laki-laki sebagai pemimpin, perempuan sebagai pemimpin. Tapi ayat Al-Quran yang lain bahwa yang paling mulia di antara kalian menurut aku kata Tuhan adalah yang paling bertakwa. Jadi pertanyaan kita apakah kalau menggunakan logika teks laki-laki sebagai pemimpin, Tuhan melihat umatnya atau manusia itu setara apa tidak? Kok di sini tidak setara? Kalau begitu Tuhan diskriminatif atau tidak? Tuh begitu pertanyaan itu sangat mendasar sekali. Anda bagaimana ini menggunakan 2 teks yang sama? Artinya sama itu dari sumber yang sama, Al-Quran sama-sama. Bagaimana Anda menjawabnya? Dibuang yang ini atau dibuang yang ini? Atau bisa digabungkan? Tidak boleh dibuang satu dengan yang lain.
Bagaimana caranya Anda? Seharusnya di situ ketika kita sudah menemukan, nanti saya akan membuat teori dari sini itu sebetulnya. Ya, teorinya apa Buya? Apakah yang fikih emansipatoris itu termasuk waktu itu? Bukan. Oh, bukan. Teorinya itu teks partikular dan teks universal. Oke. Teks partikular itu kontekstual. Begitu. Dia menjawab isu kasus dalam ruang dan waktu kebudayaan. Karena kebudayaan dan manusia berada dalam ruang dan waktu yang berbeda, maka kasus itu akan dijawab secara berbeda dan berubah. Yang harus tetap adalah prinsip universalitas. Teks. Apa teks universal itu? Kesetaraan manusia, keadilan, begitu kemaslahatan. Nah, bagaimana tuh? Jadi teori ini luar biasa. Semua kasus-kasus hukum itu dalam pandangan saya nih sih, meskipun juga resisten balik itu bisa berubah dari waktu ke waktu dalam lihat konteks kebudayaan masing-masing. Tapi ketika sebagian memilih untuk bersetia pada teks dan tidak melihat konteks, itu apa yang terjadi Buya sebetulnya? Ya tadi, bukan, itu juga menjadi persoalan. Teks yang mana yang dibaca setiap pada teks? Saya kan mengajukan 2 teks tadi. Saya konsisten dengan sebuah teks, yaitu inna akramakum indallahi atqakum misalnya. Yang paling terhormat, paling unggul, paling mulia di antara kalian ada yang paling bertakwa, setia kepada kemanusiaan. Saya memberi makna begitu. Ya. Paling bertakwa kepada Allah itu yang paling mulia di kemanusiaan sisi Allah. itu. Proses pengabdian kepada kemanusiaan itu yang paling bertakwa itu. Jadi saya menggunakan itu, bukan berarti tekstualitas yang kita sebut tadi. Pak Kalis ngomong tekstualitas itu sesungguhnya yang terjadi adalah tekstualitas dalam isu-isu partikular. Yes. Yang dipertahankan secara terus-menerus sebagai sesuatu yang tetap. Tuh. Ya. Kayak Ar-Rijal Qawwamuna. Itu partikular sedang bercerita tentang bagaimana sih soal kepemimpinan di dalam ruang domestik itu. Jadi kasus gitu loh. Ya, kasus. Nah, jadi bagaimana nih Tapi menanggapinya? bukan landasan hukum gitu. Landasan hukumnya yang universal. Iya, harus begitu. Jadi kalau saya biasanya gini, untuk memudahkan pemahaman kita atas hal ini, kita punya konstitusi. Di bawah konstitusi ada undang-undang. Di bawah undang-undang ada peraturan-peraturan, termasuk peraturan daerah. Seluruh peraturan-peraturan di bawah konstitusi atau undang-undang dasar tidak boleh bertentangan. Dan di dalam konstitusi kita sudah masuk adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pasti. Jadi kalau ada perda diskriminatif harus dipertanyakan karena tidak sesuai dengan payung konstitusinya. Iya, tidak boleh juga. Jadi banyak sekali analisis kita. Jadi iya, tapi kita mempertahankan sesuatu yang partikular, mengabaikan atau seakan-akan menafikan konstitusi besar itu tentang hak asasi manusia itu. Yang itu melekat di dalam diri setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Siap Buya. Buya juga pernah menulis Buya di dalam buku Menjadi Muslim Feminis. Buya merasa memiliki banyak kesamaan dengan Khalid Abu El-Fadl dari University of California, Los Angeles. Apa sih Buya kesamaannya itu dari sisi metodologi atau karya-karyanya? Ya, tentu saya mencari di sana itu metodologi, cara pandang dia. Ya kesimpulannya hampir, kalau produknya akhirnya sama, bisa sama, karena metodologinya sama. Dari di situ, ya itu yang saya punya kesan, bukan hanya Khalid Abdul Fadl ya, tetapi juga Nasr Hamid Abu Zaid yang terusir, diputuskan harus murtad itu, kemudian diusir dari tanah airnya gara-gara punya cara pandang yang di luar mainstream lah ya. Ya, Abdul Fadl
Tentara Tuhan. Di situ sebenarnya saya membaca buku dia tentang. Jadi ada satu kaedah yang dia. Jadi begini, tentang tadi yang teks-teks yang menunjukkan kasus gitu. Itu memang relevan pada saat itu, tetapi dia dan mengandung satu nilai universal di situ, tetapi dia karena merespon kebudayaan itu. Jadi seharusnya kita mengambil yang universal dan ini dikelola baru lagi gitu maksudnya. Tadi seperti prinsip partikular dan universal tadi yang ini. Nah, itu yang saya lihat. Tapi Khalid Abdul Fadl juga membaca karya-karya klasik. Misalnya Syatibi-nya. Syatibi itu luar biasa menurut saya. Jadi nanti saya bilang Syariah. Maqasid syariahnya Al-Muwafaqat. Ya, begitu sebutnya sekitarnya Al-Muwafaqat. Tapi kemudian menjadi apa ya namanya itu? Pembaharuan dari sistem metodologinya. Wah, luar biasa. Di situ saya membaca tentang analisis hermeneutik. Tidak bisa kita menteks itu harus dianalisis banyak sekali. Kata ini maknanya apa? Terus bagaimana dia hadir? Apakah dia bicara sendiri? Bukankah teks itu bicara dengan orang? Bukankah? Jadi bagaimana orangnya yang diajak bicara? Dan ada penuturnya juga. Oh iya, dan ada lagi makna teks itu, perintah itu tidak selalu pasti, tidak wajib. Larangan itu tidak selalu haram misalnya kan, teks. Jangan itu bukan berarti itu. Lalu yang paling utama di situ saya baru menemukan. Kalau yang pertama ini memang banyak ahli usul fikih ya melihat teks bahasanya amar atau nahi atau segala macam itu. Tapi yang al-umurul kharijiyah katanya. Jadi harus dilihat juga hal-hal di luar teks. Waduh, ini beres sekali, ini betul nih. Jadi apa yang di luar teks itu? Sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, sistem kebudayaan pada secara lebih luas lagi. Inilah yang membentuk teks. Teks itu dibentuk karena merespon realitas. Yang realitas itu terkait dengan kebudayaan. Dan kebudayaan itu berkembang dan berbeda-beda. Itu yang tidak banyak sekali dipelajari. Ada banyak riwayat ketika Rasulullah berbicara kepada sahabat dan seolah masih memperbolehkan kekerasan itu karena seperti itulah sahabat yang diajak bicara itu bisa merespons biar nyambung juga agar emosi kelaki-lakiannya tidak tersinggung ya pada zaman itu gitu. Iya, jadi nanti kita akan melihat jawaban Nabi itu berbeda-beda. Bahkan seperti bertentangan. Iya. Gitu. Saking banyaknya sahabat yang ditemui dan diajak bicara. Iya, itu pasti beliau bicara dengan manusia, dengan orang yang sahabat. Ada begini ya, sebetulnya yang menarik sekali. Karena ini pusat. Saya bilang ayat Ar-Rijalu Qawwamuna menjadi titik sentral, pusat dari seluruh sistem relasi. Selama itu nggak beres, ke bawahnya wah, pasti. Semuanya, sampai mati, sampai dalam keluarganya, sampai bagi warisnya. Gitu. Jadi ini harus dibongkar, karena ini pusat induk dari. Ada dua, saya bilang ada dua induk, satu dari Quran, satu dari hadis. Dari Qurannya tentang kepemimpinan. Kepemimpinan perempuan. Dari hadisnya tentang perempuan sebagai sumber fitnah. Tuh, ini valid, sahih. Bagaimana kita memaknainya? Karena itu lalu perempuan harus dibungkus. Harus tertutup, harus tidak boleh keluar, harus bagaimana? Didomestikasi. Oh iya. Dipisahkan dari ruang publik. Iya, karena bikin kacau. Iya. Bikin kacau masyarakat katanya. Tapi kita harus melihat mengapa dia bikin kacau masyarakat. Ya konteks Arabia melihat, ya harus dipelajari sejarah. Itunya. Dan ketika Buya dalam buku fikih perempuan, teman-teman, Buya sudah bicara itu semua. Tentang Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa dan juga untuk melawan interpretasi bahwa perempuan adalah sumber fitnah ya Buya. Ketika dua hal itu sudah dituntaskan, maka semua hal sebetulnya sudah kita bicarakan dalam koridor kesetaraan. Jadi begitu ya. Jadi itulah yang
Begini, saya sekaligus ya mungkin juga memberi pandangan saja. Pandangan itu bahwa satu, jangan berhenti pada teks tapi argumen. Karena kata ulama di situ juga siapa hukum-hukum itu selalu mengandung di dalamnya. Jadi kesepakatan para ulama di situ bahwa hukum mengandung dua unsur, logika. Mengapa dan untuk apa? Nah, gitu. Jangan berhenti pada apa. Tetapi mengapa begitu dan untuk apa? Ya. Tuh, seharusnya begitu. Dan basisnya analisis pada Ya. realitas. Ya, dan ketika sudah diselesaikan tuh basis berpikir kesetaraan, Buya kemudian bisa menulis tentang fikih seksualitas, Oh, iya. fikih HIV/AIDS, fikih disabilitas dan banyak hal yang lain ya karena sudah terbongkar semua ya, Buya. Iya, jadi itu. Jadi menjadi Seandainya tertutup mungkin nggak bisa ya, Buya. iya. Oke. Bisa. Bukan hanya tidak bisa, tetapi juga kemungkinan inkonsistensi dan terjadi. Dan mungkin nggak terpikir juga Iya. untuk menelusuri apa yang realitas sosial yang Nah, harus itu dipikirkan. realitas. Iya, iya. Buya, kadang-kadang Buya saya kan di ini ya dalam wacana keislaman di Indonesia tuh kadang-kadang sebuah fatwa itu menjadi politis juga. Gitu. Misalnya ketika satu organisasi keagamaan besar Iya. mendukung presiden perempuan, kemudian mengeluarkan fatwa bahwa pemimpin perempuan adalah boleh. Tapi ketika tidak mendukung gitu ya di lain periode itu bisa mengeluarkan fatwa bahwa oh presiden perempuan tuh haram dan sebagainya. Itu pernah terjadi, Bu ya, dan sering. Iya, bukan hanya hal itu. Jadi begini, saya membaca sebuah buku dialog antara Muhammad Abduh dengan Rene, seorang beragama lain. Bertanya berbeda, mengapa terjadi perdebatan, pertengkaran, permusuhan antar manusia, antar kelompok keagamaan. Yang paling utama adalah perebutan kekuasaan untuk eksis, menguasai. Jadi ini namanya politik. Iya, merebut kekuasaan untuk menguasai seluruh kenikmatan kehidupan. Bukan perdebatan wacana keagamaan, Iya. tapi perebutan kekuasaan. Begitu. Jadi memang nanti akan bisa terjadi berbeda-beda. Inkonsistensi terjadi bisa. Iya. Tapi sampai sekarang tuh masih eksis, Bu ya. Jadi untuk membedakan ulama yang nggak politis dengan ulama yang cendekiawan dia mengabdi untuk ilmu pengetahuan ini gimana? Ya Bu, bisa dilihat lah ya, bisa dilihat aktivitasnya, aktivitas itu. Ya apa ya? Itu begini, boleh saya bercerita ya. NU menyelenggarakan Munas NU di Mataram NTB membahas mengenai kepemimpinan publik perempuan. Saya hadir, ada seorang perempuan Fatayat di sana dari Semarang itu hadir, Master hadir. Di situ terjadi perdebatan yang luar biasa. Nggak boleh perempuan. Terus tiba-tiba ada satu momen di mana ini mohon maaf ya ini sih terbuka aja. Pencalonan kepala negara presiden dari NU yang presidennya perempuan. Ini ketua BPN waktu itu, wakil presiden nantinya dicalonkan. Oke. Terus bagaimana keputusannya? Mendukung ya. Oke. Jadi ternyata dalam satu organisasi udah beda yang dicalonkan. Beda sampai sekarang juga bisa beda. dan berpengaruh pada keputusan-keputusan yang Iya. dihasilkan ya. Jadi karena ada orang ya taruhlah coba bagaimana bisa kita menyimpulkan sebetulnya kita bisa menyimpulkan sendiri karena kepentingan. Tergantung kepentingannya Oh, iya. mana yang lebih besar. Iya. Ya untuk kita, untuk yang memilihnya. Jadi merubah satu cara pandang yang tidak boleh. Bahkan juga di dalam sumber-sumber legitimasi keagamaannya kok bisa ditafsirkan.
Jadi boleh gitu. Jadi boleh. Karena kepentingannya ada, Oh kepentingan iya, politiknya. tuh gitu ya udahlah itu, tapi itu terlalu Iya, iya, iya. Iya, Bu ya. sensitif lah ya. Buya sama mau nanya, selain dicap murtad, dihalalkan darahnya gitu ya Bu ya, diboikot pengajiannya, disegel kantor lembaganya Bu ya, ada satu juga julukan gitu yang seringkali distigmakan kepada tokoh agama Islam yang bergerak di isu perempuan. Buya sendiri pernah dibully kiai perempuan gitu ya Iya, Bu ya, iya. dan dianggap wah ini kiai bencong karena bicaranya isu perempuan terus gitu. Iya, iya. Tapi Buya terus konsisten di jalan gitu ini ya, gitu. mudah-mudahan. Itu gimana menanggapi ketika dipanggil dibully kiai perempuan gitu Bu ya? Ya tapi begini, saya mengalami stigma dari perlawanan lah dari dua komunitas. Karena saya mengalami dua-duanya. Ada komunitas yang tidak setuju tetapi bicaranya baik. Oh itu sih nanti juga akan kembali, biasalah ini anak muda pengen berbeda atau apa gitu. Tidak diterima. Tapi ada kelompok yang lain yang bicaranya begitu. Sudah menyudutkan, stigma, membuli, segala macam jelek secara pribadi kayak gitu-gitu itu ada. Jadi saya, dan terus terang saja saya mencoba melihat diri saya diuntungkan oleh posisi sosial saya. Itu yang kemudian yang satu kelompok tidak begitu Iya. keras di dalam. Karena Buya berasal dari kalangan pesantren Nah sendiri. gitu, dan jaringan saya itu luas. Hubungan antar keluarga satu sampai ke Jawa Timur. Iya. Ada peristiwa yang menarik sekali di Jogja ini. Saya diundang di Gunung Kidul lah kira-kira dulu itu. Dan saya sedang mendengar saya akan bully atau dikecam atau diserang gitu. Nah, terus saya bilang, oke. Saya menggunakan strategi yang nggak tahu bagus apa tidak bagus ya. Saya cerita saya itu masih besanan dengan Pak Kiai Ali Maksum, pesantren Krapya. Krapya. Itu adik misalnya saya kawin dengan anaknya Kiai Ali Maksum. Nah setelah ngomong begitu itu nggak lagi muncul. Oke. Masya Allah. Jadi Masih ada saya tradisi selamat. penghormatan. Iya, tetapi dia tidak bisa bicara. Waduh, rugi juga kalau dia tidak menyampaikan pandangannya Nggak yang meneruskan perdebatan agamanya. Iya gitu, jadi Karena tuh. tahu, waduh masih keluarganya Waduh, Kiai Ali iya. Maksum. Nah Iya, itu iya. ya, gitu. Iya, Buya kemudian ini Buya mendirikan banyak sekali lembaga ya. Itu sebagai strategi gerakan. Ada Rahima yang mengkader banyak sekali ulama perempuan, terus Alimat ya, perkumpulan ulama-ulama perempuan, kemudian ada Fahmina ini untuk produksi pengetahuan ya Buya ya, yang sekarang juga menjadi kampus. Iya. Kemudian ada Women Crisis Center, Mawar Balkis ya Iya, Bu ya, betul sekali. yang direktur paling awalnya juga istri Buya Istri, sendiri. iya, betul. Nah itu gimana Buya juga punya energi yang gak habis-habis ini untuk gerakan sosial. Iya ya, ya itu saya kira nggak tahu ya analisis psikologinya bagaimana ya. Saya kira perlu dianalisis psikologi saya, mengapa begitu bergairah, mengapa begitu semangat gitu ya untuk hal-hal seperti itu. Dan saya membagi banyak sekali bukan perspektifnya sama, tetapi aktivitasnya berbeda gitu. Ada untuk sosialisasi referensi misalnya Rahima Iya. gitu, terus Fahmina untuk analisis teksnya klasik gitu, dan ini orang-orang pesantren gitu. Terus ada lagi Alimat Puan Amal Hayati, sebetulnya buat yang mencoba menganalisis itu. Bu Sinta. Bu Sinta, saya wakil ketuanya. Itu juga Buya termasuk Oh pendiri iya, ya. pendiri. Gus Dur sama Pak Mahfud, Mahfud MD gitu Iya, tuh. iya. Terus ada satu lagi Alimat. Alimat itu sebetulnya sama dengan MUI.
perempuan ulama. Alimat itu perempuan ulama. Saya waktu itu di Komnas Perempuan bersama Mbak Nana Kamala, Kamala membentuk Chandra. itu di situ untuk memperjuangkan pada level struktural undang-undang. Dan ini terdiri daripada PSG seluruh Pusat Studi Indonesia. Gender di seluruh Indonesia. Gitu. Untuk itu perjuangan tentang undang-undang gitu. Kalau ini jadi saya bilang kita harus melakukan dua gerakan, kultural dan struktural. Sesungguhnya struktural itu basisnya adalah kultural. Karena undang-undang harus merespon kehendak rakyat. Betul. Nah, inilah yang akan diminta pendapatnya dan inilah yang mewakili. Betul. Nanti DPR Ya. harus memutuskan berdasarkan kehendak rakyat itu. Dan satu produk kebijakan publik juga harus mendapat dukungan publik. Justru itu, Iya. justru kebijakan publik harus bukan harus mendapat, tetapi harus merespon dan mendengarkan dan melaksanakan kehendak publik itu. Oke. Yang saya sebutkan gerakan kultural itu. Iya, iya. Nah, karena itu saya membuat itu. Tetapi ada hal yang saya dengan Ibu Sinta itu mendirikan 7 Women Crisis Center di seluruh Indonesia. Dari Aceh, dari Medan, dari NTB, Jawa Timur gitu. Terus di Tasikmalaya, di Indramayu, di Cirebon saya. Iya, iya. Itu kenapa posisi pesantren itu agen perubahan sosial dan tempat keluh kesah masyarakat. Sejak dulu posisinya begitu, semacam negara sendiri. Jadi harus disediakan ruang yaitu krisis pengaduan gitu, bagaimana mengobati. Jadi pesantren juga harus hadir untuk merespon isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kebanyakan ya justru WSSC kita dihadirkan setelah melihat betapa banyak kekerasan terhadap perempuan kepada siapa. Dan itu menggabungkan beberapa unsur ya. Di WSSC itu harus ada psikolog, ada agama untuk spiritualis ya, ada dokter, ada polisi, ada pengadilan. Itu harus, dan ada pemerintah daerah. Itu harus terjadi dan ya pada pelaksananya lalu pemerintah ya sendiri-sendiri. Tapi komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan semua itu harus dilakukan. Iya. Dan yang sekarang masih eksis tuh WSSC saya, 20 tahun. Cirebon, Mawar Balkis Iya. ya. Iya Bu ya. Sampai akhirnya semua proses itu tadi ya Bu ya. Dari awal pergulatan terhadap tradisi kitab kuning, kitab klasik, kemudian masuk ke strategi gerakan sosial sampai 5 tahun lalu puncaknya ada Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Kongres Ulama Perempuan pertama di dunia. Itu apa yang mendorong berpikir organisasi yang sendiri-sendiri ini Rahima, Alimat, Puan Amal Hayati segala macam gitu ya. Ini nggak cukup nih. Kita semua harus bersatu di dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Oke, saya ingin menjelaskan sejarah ya. Sejarah mengapa kemudian terbentuk. Ya ngomong sendiri nggak enak juga. Satu ketika saya kan pendiri Rahima diundang untuk bicara apa termasuk. Terus saya terpikir bagaimana ya kalau kita meniru Kongres Ulama Indonesia, Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 dengan pemuda juga gitu. Nah ya saya melontarkan gagasan itu supaya menyatukan semua gitu. Terus ya masing-masing dibahas, kemudian di Rahima dibahas, di Famina dibahas, di satu lagi Alimat dibahas, ya gitu tuh. Tadinya 3 aja ya karena itu. Lalu kemudian kita informasikan kepada Aman, kepada yang lain-lain lah, perguruan tinggi di sana. Bagaimana? Setuju betul. Jadi sebetulnya
kita ingin masyarakat melek atau memahami bahwa perempuan ulama itu ada. Ya, saya menulis buku perempuan ulama Ada di di atas sini. Panggung sejarah. Nah, awal-awalnya bagaimana itu. Jadi di situ orang ketika menyebut ulama, yang ini adalah jabatan sangat strategis untuk perubahan karena masyarakat akan oke ke apapun dikatakan ulama. Apa jare Gus Dur misalnya kan, apa jare siapa deh ulama gitu itu kan. Ini hanya pada laki-laki. Ketika menyebut ulama, yang ada dalam pikirannya laki-laki. Padahal realitasnya banyak sekali juga perempuan-perempuan yang punya posisi pintar, cerdas, baca kitab kuning bisa dan sebagainya. Tetapi belum. Jadi apa sih pengakuan tuh? Jadi kita ingin hadir untuk pada kongres pertama Usaha Ulama Perempuan pertama hanyalah untuk diakui bahwa itu real ada. Merebut definisi dan eksistensi ulama Iya. perempuan. Dan saya ingin membuktikan dalam menulis buku itu panjang sejarahnya ada. Kalau orang dulu mengatakan di bawah kesuksesan, bukan di belakang kesuksesan laki-laki ada perempuan. Saya ganti sekarang di samping. Bersama ya Bu ya? Oh iya di samping bukan di belakang. Saya bilang kata-kata itu menunjukkan juga di belakang kesuksesan sebuah pemerintahan atau kepemimpinan baik domestik maupun publik itu adalah ada seorang perempuan. Salah saya bilang di samping. Ya, itu betul dan saya membuktikan itu di dalam buku saya itu siapa bahwa tokoh-tokoh besar. Iya, sejak Imam Syafi'i, Imam Malik, ya Ibnu Arabi, Ibnu Arabi, Ibnu Hazm, segala macam itu karena di situ ada guru-gurunya adalah ulama perempuan sebetulnya ya Bu. Iya, tetapi saya bilang sejarah ini sebetulnya dulu ada, tetapi kemudian ditenggelamkan. Kita harus bangkit lagi, kali lagi. Dan Cirebon 5 tahun lalu membuktikan ada ribuan ulama perempuan hadir betul menjadi saksi hadir di kongres itu. Iya. Gitu. Berarti cita-citanya Kongres Ulama Perempuan Indonesia ini kan meneguhkan definisi ulama perempuannya sudah Bu ya? Sudah nih. Iya, Terus sekarang kalau ada fenomena sosial yang kaitannya sama diskursus keagamaan pasti dicari juga ulama perempuan, nggak cukup ulama laki-laki gitu. Nah, cita-cita kedepannya untuk lebih progresif lagi apa? Ya, saya tuh ada hal-hal yang sangat praktis ya, ada sangat yang strategis gitu. Yang praktis itu di seluruh lembaga-lembaga perempuan harus dilibatkan dan menjadi bagian dari yang menentukan kebijakan. Sekarang alhamdulillah PBNU sudah memasukkan deh. Sebenarnya setelah ulang tahun yang ke-100. Dulu saya sebetulnya dengan adiknya Gus Dur itu yang perempuan menjadi di muktamar di Lirboyo itu mengusulkan bagaimana ya kira-kira di Suriah itu ada perempuannya, di Tanfidiyah pelaksana itu harus ada gitu. Terusnya di bawah juga. Masih ditolak. Baru sekarang ini Mbak Alisa masuk dalam misalnya ya Ketua PBNU. Nah itu berarti dan ini tidak boleh harus hanya dalam satu semua. Jadi di MUI harus ada begitu di NU di mana saja harus ada harus didengar paling tidak. Dan sekarang sudah mulai ya Bu ya? Sudah mulai meskipun ya kan ada 30% itu ya. 30% itu strategi pemerintahan itu hasilnya Gus Dur itu. Saya bilang peran Gus Dur gender mainstreaming dan masukan kuota 30% harus di lembaga-lembaga negara dan sebagainya itu Gus Dur. Ya, pengaruh utamaan gender ya. Iya, begitu. Jadi itu harus caranya begitu. Kita harus nantinya ke depan kita harus mencetak mengkader para perempuan-perempuan
ulama yang nanti diharapkan menjadi ya tokoh-tokoh perubahan ya untuk kesetaraan dan keadilan gender. Ya. Kebijakannya begitu. Harus didengar lah. Ya, luar biasa. Buya, sekarang setiap bulan di hampir semua platform sosial media itu ada poster yang lumayan viral. Orang-orang yang dipanggil ustadz, dia mempromosikan kelas-kelas seminar poligami. Dia mengatasnamakan dirinya praktisi 4 istri. Bayangkan ya, istrinya itu dipraktisikan. Macam dia itu tukang bengkel aja gitu, Buya. Itu gimana? Itu kan sebetulnya menistakan agama, karena gak ada agama suruh jualan kelas-kelas poligami itu dan menganggap istri sebagai objek itu, Bu ya. Iya, betul sekali begitu. Jadi ya ini yang masih mengakar di ya, dan mereka mempunyai satu argumen keagamaan, teks keagamaan, baik teksnya dari Quran misalnya maupun hadis Nabi maupun pandangan para ulama yang semua yang tentu saja sulit sekali untuk bisa dikritisi lah gitu kan. Jadi tetapi bagaimana kita mengatasi hal itu? Bagaimana pandangan kita? Toh seperti saya bilang tanya, kalau perempuan kalau anakmu di poligami sudah punya suami di poligami bagaimana? Setuju nggak kamu? Gitu. Kalau ibumu poligami bagaimana? Yang laki-laki nih, kepada laki-laki nih. Jadi itu, sampai saya bikin puisi ya. Tidak ada satu hati untuk dua cinta. Gitu. Ya, Nabi Muhammad aja nggak mengizinkan. Nah nanti itu sekedar bahwa ini ada kecenderungan bagaimana menggugat atau menggugah kesadaran. Gitu aja dulu gitu loh. Tentu bagaimana kita menganalisis tentang teks-teks tadi kayak menjadi pegangan. Bahkan ada pandangan yang belakangan itu yang sangat aslu ini ta'addud katanya. Dasarnya itu poligami. Iya. Prinsipnya itu poligami katanya gitu. Ta'addud itu apa sih, Bu ya sebenarnya? Ya poligami itu. Iya. Jumlah gitu. Ta'addud itu berbilang-bilang Iya. dari jumlah. Itu ta'addud zaujat itu. Bahkan mereka bikin hukumnya tuh kalau 4 dia tuh udah puncak ketakwaan tertinggi katanya, Bu ya. Ya banyak. Nanti kita lihat anunya ya, teksnya nih. Selalu teksnya itu saja di dalam. Ini panjang nih. Gak apa-apa, Bu. Ya, tapi biasanya diambil saja. Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu suka. 2, 3, 4. Itu. Disebutkan kata 4. Nah, karena itu perintah. Gitu kan. Maka nikahilah. Perintah Tuhan. 2 atau 3 atau 4. Kalau kamu bisa berbuat adil gitu. Memang ada. Tapi keadilan psikologi, keadilan rohani, keadaan hati tidak bisa. Tadi yang saya katakan dalam puisi tadi. Tidak bisa. Bahkan bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Dibagi kenikmatan itu nggak mau. Sama sekali. Ya toh? Jadi itu secara itu. Tetapi karena teksnya begitu, mau kan itu nurut jadinya kan gitu. Walaupun itu juga karena perintah. Ya, waduh. Oke ya. Saya menulis sebuah buku. Poligami. Judulnya itu Poligami. Bagaimana pandangan dan bagaimana hukum nasional kita. Oke. Itu satu buku sendiri. Poligami itu satu buku sendiri. Susah jawabnya kalau di sini ya, Bu ya. Susah. Karena pandang betul. Jawabannya. Iya, konsistensi. Jadi ya sudah. Saya ingin mengambil saja deh. Saya itu paling senang kalau kita bicara bukan pada produk, tetapi bicara mengapa produk itu begitu, prosesnya bagaimana.
Jadi saya menganjurkan proses coba. Kalau kita harus diperbanyak proses, memikir tentang proses dari sebuah produk. Mengapa ada produk hukum yang bicara Iya tentang begitu. poligami? Iya, bagaimana asal usulnya bagaimana? Tapi kan sekarang itu nggak begitu. Hukumnya bagaimana? Hukumnya bagaimana? Itu sudah jadi aja. Nah, saya di buku itu saya mencoba mengurai proses menjadi seperti itu. Saya pertama-tama mengatakan poligami bukan tradisi Islam. Itu aja menjadi problem. Karena poligami telah ada Di masa jauh pra-Islam. sebelum Islam. Buat semua bangsa-bangsa, semua agama. Begitu dulunya gitu kan. Filosof juga begitu. Semua karena telah menjadi itu. Jadi Islam hadir dan itu tidak terbatas Jumlahnya ya. jumlahnya. Buya, kita lanjut pengalaman Buya menjadi komisioner Komnas Perempuan 2 periode, Buya. Iya. Bisa dibilang Buya adalah generasi kiai pertama yang masuk lembaga Komnas Perempuan. Itu bagaimana Buya ceritanya? Ya, misalnya itu mungkin aktivitas saya sejak tahun 90 itu saya menulis, saya apa gitu itu kan diketahui oleh banyak orang publik. Terus gimana ya caranya? Saya kan pesantren gitu, masa bisa begitu kan? Kalau kelihatannya kan negara atau sekuler macam-macam apa bisa gitu kan? Coba aja katanya. Ya sudah, syaratnya apa? Ini. Oke, akhirnya tuh penilaiannya 10 untuk saya, yang lainnya deh. Oh, ada seleksinya dan Buya nilainya 10. Oke. Diwawancarai gitu. Gitu. Dan itulah kelihatannya memang dibutuhkan argumentasi keagamaan atas segala isu yang menyangkut perempuan. Ada Kebutuhan mendesak karena sekarang muncul reformasi telah melahirkan kebebasan. Dan kebebasan menyuarakan pandangan. Dan yang paling belakangan pandangan keagamaan tradisional konservatif. Termasuk terhadap isu-isu perempuan. Ya terutama itu dimanapun saya bilang kalau ada perempuan nomor 1 akan dibicarakan. Saya menulis kenapa perda bicara tentang perempuan. Nomor 1 bicara itu dulu. Selalu gitu. kalau diskriminatif pasti perempuan yang jadi korbannya. Iya, kita sih melakukan begitu, pasti kita analisis kita, tapi mereka mengatakan itu bagus. Iya. Untuk mengontrol perempuan Iya, biar moralnya tidak rusak. jangan diukur dengan pikiran kita dong. Itu kenyataannya begitu, gitu loh. Buya, saya kira Buya sendiri itu adalah paket lengkap ya, seorang cendekia yang sangat produktif menuangkan pikiran-pikirannya dalam puluhan buku, dan tidak hanya cendekia tetapi juga merintis dan sampai sekarang sebetulnya masih aktif di dalam gerakan sosial gitu ya. Dan masih di pesantren. Ini Ramadan Buya ngaji setiap hari gitu. Jadi masih aktif juga ngaji. Jadi ini pertanyaan terakhir Buya, harapannya berarti untuk generasi sesudah Buya melihat Indonesia, melihat walaupun puluhan tahun Buya sudah berjuang dalam pembaharuan Islam di Indonesia dalam isu kesetaraan gender, nyatanya perkawinan anak di Indonesia tuh masih yang paling tinggi di ASEAN. Kekerasan terhadap perempuan datanya terus meningkat dan sekarang di ranah online juga dan lain-lain. Jadi bagaimana melihat Indonesia ke depan, Buya? Begini ya, saya ingin membaca optimisme. Kebanyakan orang bicaranya seperti pesimis, ingin buru-buru. Bagaimana nantinya? Gitu-gitu tuh. Saya mengatakan bahwa perubahan tradisi, perubahan budaya itu tidak mudah. Bahkan menimbulkan resistensi. Saya bolak-balik dalam quote-quote saya misalnya kan, ketika sesuatu pikiran kemudian menjadi tradisi dan distrukturisasi, konstruksi dalam lembaga-lembaga pendidikan, apalagi ya masuk kurikulum dan sebagainya. Kemudian lama-lama akan menjadi keyakinan agama dari sebuah pikiran sebetulnya yang merespon kebudayaan tertentu, tapi karena menjadi tradisi
menjadi adat, tradisi. Kemudian biasanya ada kolaborasi antara teks keagamaan dengan realitas kebudayaan, itu pasti itu. Iya, maka ini menjadi seperti agama. Dan kalau dia menjadi seperti agama, maka resistensinya tinggi. Terjadi pengkafiran ketika kita melakukan perubahan terhadap teks yang dulunya sebetulnya bukan agama, tetapi pandangan manusia. Tapi saya bilang kita sudah banyak melakukan perubahan dan telah distrukturisasi, seperti tadi kuota sudah ada, perubahan usia menikah sudah ada, gitu kan. Bahkan sekarang tuh khitan perempuan tidak boleh jadi ada. Jadi ada banyak hal yang sudah kita capai. Tinggal yang belum ini ayo kita perjuangkan sedikit demi sedikit. Waduh, saya bicara tentang usia nikah aja luar biasa, karena dihubungkan dengan hadis Siti Aisyah menikah usia 6 tahun, 9 tahun. Bagaimana? Valid. Dan itu memperjuangkannya puluhan tahun ya Bu ya. Waduh. Sampai ada revisi tahun 2018. Bagaimana menjawab itu semuanya? Wah, resistensi berkali-kali di mana-mana saya mencoba mencari. Masa sih begitu ya? Masa sih? Gitu itu. Agama dalam pandangan saya tidak bisa. Agama itu kasih, agama itu damai, agama itu kesetaraan, agama itu keadilan. Itu yang harus menjadi pijakan. Tapi ada begitu, maka perlu analisis. Jadi intinya sih kalau tanya begitu, ya kita akan terus berjuang. Dan saya merasa begini, saya bolak-balik. Kalau saya dianggap sebagai pemimpin dalam komunitas atau apa-apa, maka saya akan menjadi pemimpin yang gagal jika saya tidak melahirkan generasi sesudah saya yang melanjutkan visi dan misi saya. Dan sekarang kan kader ulama perempuan di mana-mana. Jadi udah agak lega ya Bu ya. Agak lega, tapi optimis aja deh. Gitu. Ayo, saya bilang optimis, kita gerak. Harus mulai. Ya, Buya, saya pribadi mengucapkan terima kasih buat kerja-kerja puluhan tahun yang telah Buya kerjakan untuk membuat generasi saya dan generasi selanjutnya menjadi lebih baik. Amin. Saya bangga sekali pada teman-teman Kalis ya. Terima kasih sudah sangat hadir. Progresif dan vokal. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sudah hadir di Polgov Talks, Buya.